warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan saya Dr. Faris dari Klinik RAC ya. Ingin memaparkan tentang kesehatan mental remaja. Nah, kata Ibu Kepala Sekolah sih sebelumnya udah pernah ya? Udah kan? Nah, sekarang kita bahas sedikit aja. Tapi sebelum itu, soalnya dari tadi saya ngeliat ada yang ngantuk-ngantuk. Nah, ini tidur. Ya, jadi kalau saya bilang pagi, jawabannya apa? Pagi, pagi, pagi. SMP Negeri 273 apa belakangnya? Luar biasa atau mau apa? Luar solid. Nah, itu ya. Katanya boleh. Katanya berprestasi aja ya. Ya. Selamat pagi. Pagi. SMP Negeri 273 berprestasi. Ayo ulang lagi. Selamat pagi. SMP Negeri 273. Nah, gitu dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, kemarin kan udah dibahas ya mental health. Kira-kira apa sih itu gangguan kesehatan atau mental health? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak nih? Hah? Ayo ini nih. Iya. Tahu nggak? Apa? Ngomong aja. Pak Lengan enggak? Hah? Siapa yang tahu? Tuh, kesehatan mental remaja khususnya ya. Coba aja, ngomong aja. Nggak ada yang salah kok. Siapa yang bisa? Apa? Gangguan mental itu kayak mental seseorang yang lemah akibat kayak dikata-katain, menyebabkan tidak percaya diri, kayak misalkan dikit-dikit suka nangis karena dikata-katain, karena sering dikatain dia tidak memiliki rasa untuk diri dan mengakibatkan mereka bunuh diri. Tapi bukan pengalaman sendiri kan? Oh, nggak apa-apa kalau ada pengalaman, kan kita cerita gitu ya. Ya, ada lagi nggak yang tahu? Tadi tuh udah cakap Albi. Nah, pintar. Satu lagi siapa dari cewek? Tuh, siapa? Jangan masa itu lagi. Yang lain siapa? Yang belakang. Ayo, yang belakang siapa? Ayo, nggak apa-apa. Ayo, kan udah pernah dibahas. Ayo, siapa? Cewek. Nyampe tuh kan? Nyampe. Ya udah, ini nggak apa. Ya udah buat nanti deh, Yuk. Ya. Nah, kalau ini menurut WHO ya, menurut WHO mental health adalah keadaan di mana individu atau seseorang itu tidak dapat mengatasi tekanan hidup yang normal. Tuh, benar kan? Terus yang sulit dalam dapat bekerja atau aktivitas secara yang produktif ya, dan bermanfaat, dan tidak bisa memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Jadi dia tidak produktif terhadap dirinya maupun orang sekitar gitu ya. Makanya tadi yang stres, akhirnya pengen bunuh diri ya kan, akhirnya kan dia tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri atau bahkan orang lain gitu ya. Nah, epidemiologi itu maksudnya cakupan atau survei ya. Jadi dari 1 sampai 5 kasus paling banyak ya. Di sini bisa kita lihat nih. Yang dari nomor 5 tuh 4
40% itu masalah mental itu di remaja usia 10 sampai 19. Ini umur paling kecil berapa? 10. Kayaknya 10, ini aksar berarti 12. Ya, masuk sini nih. Ya, 40% masalah mental. Berarti banyak ya. Ya, ini angka ini 40% ada nih. Sepertiganya ya. Ada masalah-masalah yang tidak diketahui. Nah, yang keempat tuh stres ya, 36%. Tuh, 36%. Terus ada yang nomor 3 namanya post traumatic stress syndrome. Jadi ini biasanya karena masa lalu yang terlalu buruk akhirnya teringat kembali. Nah, itu ada itu sekitar 24%. Nah, jadi misalnya dulu pernah punya trauma masa kecil yang sekali, yang kecil banget gitu ya. Nah, sekarang bisa ingat-ingat lagi kalau misalnya ada yang lewat atau ada yang tabrakan, dia keinget lagi gitu ya. Nah, yang nomor 2 itu ada cemas. Ya, cemas ini bisa macam-macam. Kadang kira-kira tiba-tiba ada berdebar, padahal nggak ada apa-apa. Kita cuma jalan keluar, ketemu orang banyak, cemas, berdebar. Nah, itu ada itu sekitar 26%. Nah, ada nih teman-teman, kayaknya ada nih. Terus yang nomor 1 depresi. Nah, kalau depresi itu tadi salah satu contohnya ya, ada si stresnya, ada si traumatic stressnya juga, ada cemas tuh ngumpul semua. Nah, akhirnya ntar yang kata Abi tuh akhirnya bisa pengen bunuh diri. Nah, itu depresi. Ada sekitar 28% loh, banyak banget ya. Iya, banyak banget. Makanya hati-hati. Oke, nah, contoh kesehatan mental di remaja apa aja? Tadi kan udah contoh sama Albi, sekarang cewek. Contoh ya, contohnya apa? Hah? Tadi boleh. Kan bukan ketemu singa gini langsung stres enggak kan? Ya udah, ayo. Hah? Siapa namanya? Siapa? Yo, Aisyah. Maju dong. Gak nyampe. Kalau nyampe, dokter muter-muter apa itu? Bapak kan susah. Nah, contohnya. Kurang percaya diri, Aisyah, siapa aja yang bantu nih teman kita Aisyah? Tadi katanya udah tuh kurang percaya diri, terus ada saya, kan banyak ya. Apalagi contohnya di remaja. Nih siapa? Ya, Perkenalkan, nama saya Fani. Jadi contoh masalah kesehatan mental remaja itu ada kayak self harm, terus anxiety, terus juga ada eating disorder. Ya kan tadi bang ada waktu kemarin ya. Iya, saya pasti udah tahu. Nah, salah satunya ini ya, bullying. Kasihan di warna biru sendiri, dia terbully. Nah, padahal enggak juga. Berbeda itu namanya unik, jadi nggak perlu dibully. Kalau kita pengen masuk di marketing pun harus dicari orang yang berbeda. Jadi orang-orang pengen tahu apa sih di tempat itu, justru orang yang berbeda itu yang dicari. Itu ya. Nah, insecurity. Tuh ya, suka insecure ya. Yang suka insecure siapa nih? Mana? Nah, insecure kan nggak kayak gitu kan? Itu aja bentuknya lucu ya, gitu ya. Sebenarnya justru saat-saat sekarang ini wajar insecure karena sedang mencari jati diri. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi asalkan jangan keterusan, gitu ya. Jadi makanya kita dianjurkan pasti selalu ada
pelajaran-pelajaran tentang pengembangan diri, ya kan? Itu fungsinya salah satunya untuk ini, supaya tidak insecure, supaya tahu apa kelebihan kita, gitu ya. Oke, ya. Nah, ini nih yang paling bahaya. Oke, apa nih? Pergaulan bebas. Ya, jadi ini kan lanjut yang sebelumnya, insecure, mencari jati diri, jangan sampai ke sini, ya, karena nggak nyari temen macam-macam, akhirnya keluar orang nggak kenal ditemenin aja, nah, akhirnya ikut-ikut aja, ini bisa kena ini macam-macam, entah itu rokok, ya, terus obat-obatan terlarang, alkohol dan kawan-kawan yang lain. Yang paling mengerikan apa? Sampai akhirnya ya nafsa. Nah, itu dia akhirnya pergaulan bebas, seks bebas itu bahaya loh. Iya, nyebut ya. Oke. Nih ya, tadi ya stres. Akhirnya apa? Stres lah. Nah, akhirnya depresi, stres. Kalau udah macam-macam masuk kan, udah insecure ya, pergaulan bebas, udah ujungnya stres ya. Oke. Ini dia nih, salah satu stres yang paling banyak itu penyebabnya nggak cuma itu, ini juga ternyata ya, satu keluarga bahkan hewannya aja main HP, terus itu jalan zebra cross main HP, itu bahaya. Nah, ini dia lagi sekolah, aktivitas di ruangan malah main game, ya kan? Nah, akhirnya apa? Akhirnya stres. Karena apa? Karena terlalu banyak konsumsi screen layar atau game, akhirnya emosi tidak stabil, stres akhirnya, gitu ya. Nah, ini ya definisinya, ya pasti udah tahu ya, remaja itu kisarannya umur 10 sampai 24, tapi sebenarnya enggak sih, kurang lebih 18 atau 19 tahun. Kalau udah di atas itu udah 18 tahun ke atas itu udah dewasa masuknya sebenarnya. Itu ya. Oke. Nah, tuh pertumbuhan remaja ya. Jadi perubahan yang bisa diukur, dilihat dari atau diraba fisik, sosial dan psikologisnya. Biasanya menyangkut fisik, bentuk dan ukuran, itu ya. Jadi perubahan bentuk fisik, terus psikologis juga, itu namanya peralihan dari pubertas ke dewasa. Misalnya pertumbuhan tinggi badan, atau mulai tumbuh kumis, atau itu, gitu ya. Lanjut. Nah, kira-kira remaja baik itu yang gimana sih? Atau yang bagaimana? Nah, kan bingung kita nih. Seperti di padang pasir, kita nggak tahu apa-apa. Gimana, apa sih remaja baik itu? Coba lagi. Yang gede lah ya. Nih yang gede. Ada yang gede. Yang gede ayo. Enggak, udah siapa aja nih? Yang insecure. Remaja baik ini udah gede ya, remaja baik semua ini. Berdiri. Ya, berdiri. Ya. Ini paling gede mana sih? Hah? Ayo, siapa? Ya udah, ayo. Membantu orang di jalan. Benar. Emang benar. Emang jahat untuk orang di jalan. Enggak, itu baik. Ayo apa lagi? Yang punya bagus. Emang ditodong apa yang polisi? Bantu temennya.
Iya benar. Kira-kira remaja baik itu seperti apa sih? Nah ini ya. Jadi misalnya dia bersosialisasi gitu ya, dia sopan ya, terus baik atau bagus bersosialisasinya tuh kayak tadi. Nah tadi pada udah bantu terus dicetak, ya. Terus yang intelektual ya, jadi yang saat-saat remaja-remaja ini usia produktif, jadi harus pandai-pandai menuntut ilmu, harus banyak menimba ilmu ya. Jadi harus intelektual, hebat, cerdas, dan harus aktif gitu ya. Nah, terus untuk masalah psikologis nggak ada yang namanya galau-galauan kan, gitu ya. Jadi harus ke positif semua. Kalau kita diam itu pasti bawaannya langsung ke masalah yang negatif. Diam saja itu pasti terbesit hal-hal negatif, karena kan musuh kita langsung nyelipin tuh si setan-setan itu ya. Boleh lanjut. Nah, ini salah satu yang penting ya. Ini mau saya bahas sedikit aja, walaupun nanti kata ibu kepala sekolahnya nanti ada khusus ya, waktu khusus untuk masalah kesehatan produktif. Tapi ini saya singgung sedikit karena ini memang penting ya. Jadi salah satu masalah atau perhatian yang menarik di usia remaja khususnya ya, di usia-usia kita ini adalah menyangkut perkembangan tumbuh termasuk kesehatan reproduksinya, itu ya. Nah, kenapa sih kesehatan reproduksi itu penting? Kenapa, ada yang tahu nggak? Ya, pintar nih, biar punya keturunan. Katanya siapa namanya? Febris, kata Febris supaya punya keturunan. Tapi keturunan yang apa? Yang baik ya. Kira-kira yang cewek tahu nggak apa? Apa tuh? Satu orang. Apa sih? Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Masa nggak ada yang mau maju lagi? Ya udah ketua OSIS aja deh. Yuk. Nih ketua OSISnya otohin biasanya. Nah, apa nih? Kenapa sih kesehatan reproduksi itu penting? Zaman sekarang banyak banget penyakitnya, terus apalagi di bagian reproduksi supaya nggak terkena penyakit aja sih, apalagi bisa menular juga kalau dari kontak fisik dari reproduksi ke reproduksi. Nah, ini ya kurang lebih manfaatnya seperti ini. Jadi pengenalan terhadap sistem, proses, serta fungsi alat reproduksi. Nah, nanti itu akan kita bahas di chapter selanjutnya, gitu ya. Kata ibu kepala sekolah gitu soalnya, gitu ya. Nah, nanti kita akan tahu resiko penyakit itu apa. Yang tadi Mbak Ketua OSIS bilang, ya kan? Ada risiko penyakitnya apa aja sih? Ngeri-ngeri pokoknya, gitu ya. Itu salah satunya tuh udah tahu ya. Terus mencegah kekerasan dan pelecehan seksual, ini juga penting nih, ya, penting sekali ini, gitu. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Tadi dari Dokter Ria mungkin PHBS atau dari saya tentang mental health. Ya, kalau gitu kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu kita. Nanti yang nggak bisa dikasih hukuman ya sama Dokter Ria. Disuruh PHBS lagi ntar, ya. Nah, ice breakingnya kita gampang kok. Tadi kan kita udah bahas PHBS sama mental health. Mental health juga udah diulang kan. Nah, kira-kira bisa nggak ngerangkai cerita atau kalimat dari kedua tema itu? Misalnya tadi PHBS, Abil pulang sekolah cuci tangan. Nah ini contoh ya. Abil pulang sekolah cuci tangan.
Cuci tangan lalu mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih. Tetap. Lanjut lagi. Ayo harus bisa kok enggak? Ayo kena hukuman. Ayo kita atas. Kita hitung 1. Ayo. 2. Tadi apa? Membersihkan tempat tidur. Cuci tangan, bersihkan tempat tidur, ayo. Ada yang kentut tadi? 1, 2, 3, 4. Membersihkan halaman rumah. Boleh tuh. Jadi habis dari tempat bersihin tempat tidur, bersihin rumah, terus apa lagi? Mandi. Mandi lagi, ya boleh boleh. Makan. Ini masak. Itu kata dong, bukan kalimat. Ayo dong. Kalimat aja. Mandi, cuci tangan, makan. Boleh. Terus kalimat ya. Habis itu mengerjakan pekerjaan rumah. Boleh. Membersihkan baju. Ayo cepat. Ya boleh. Udah. Semuanya semua. Walaupun nggak karuan ya. Ya habis itu ada sebelumnya ada yang mau tanya lagi nggak? Hah? Nggak ada. Tadi ya bisa semua, jadi nggak ada yang kena hukuman. Iya, pindah ke yang cewek nggak? Iya. Ayo, tadi habis PAB-nya sekarang minta maaf ya. Oh, ini udah. Mental health ya. Siapa namanya? Sekarang Intan buat sendiri kata-kata yang tentang mental health apa? Tentang mental health tadi apa? Misalnya Intan kenapa? Iya, topiknya mental health. Buat kalimat. Bisa apa aja? Gue yang pertama. Saya depresi karena orang tua terdekat. Saya depresi karena orang tua terdekat. Tuh, depan. Ayo, lanjut. Karena
satu. Biar ada temennya ya, yang cowok lagi. Mental health ya, mental health. Ayo, satu kalimat gampang Pak. Yang pertama justru paling enak. Ayo, siapa namanya? Tentang mental health. Nah, Rizky tentang mental health. Buat kalimat pertamanya gampang banget. Stres diomelin. Muhammad Irzal ya. Buat kalimat. Stres. Nah, saya stres nggak punya uang. Satu, dua, Stres nggak punya duit. tiga, empat, lima ya. Kita udah dapat ya PHBS, kan udah bisa semua. Yuk yang tadi hukumannya ayo di depan dulu yuk. Ntar temannya bantuin. Ntar temannya bantuin PHBS. Semua ikut, cuman yang maskotnya ada. Ada maskot satu yang dari perempuan, satu dari laki-laki. Yuk. Contohin. Yuk. Ayo dong, jangan insecure. Tadi kan habis dibahas. Yuk. Ayo, yang cewek dulu. Tadi mana? Oh ini, ya. Ayo. Nah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ayo, yang lain juga bantuin dong. Yang lain bantuin juga. Yuk, berdiri. Berdiri, yang lain bantuin juga, bantuin temennya, kan? Katanya remaja yang baik harus bantuin teman ya. Ya, remaja yang baik bantuin teman. Ya, masa bantuin orang di jalan teman sering nggak dibantuin. Nah, ayo, berdiri. Ya, oke. Pakai ini sih. Oh iya. Ya udah, ayo. Mulai ya, cuci tangan pakai hand sanitizer atau sabun ya. Ayo. Ayo, 1, 2, bantuin temannya yang di depan. 1, 2, 3. Cuci tangan pakai sabun. Ayo, gimana? Yang pertama, nah kayak gitu. Terus yang kedua, nah punggung. Terus yang ketiga, nah yang keempat, mana yang keempat? Ikut. Mana? Keempat. Nah, keempat sayang. Keempat kunci tuh. Kunci dulu. Nah, kelima. Nah, terus yang keenam terakhir. Iya, tepuk tangan dulu ya. Nah, itu bisa. Oke, makasih ya semuanya. Ya mungkin itu sekian dulu ya dari saya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung aja ke saya atau ke Dokter Ria ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke MC ya. Yang mau tanya angkat tangan lagi.